Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 24 November 2023, peringatan wajib Santo Andreas Dunglag, imam dan kawan-kawan martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu kerinduan yang muncul selama pendudukan Antiochus adalah kebebasan untuk beribadah. Pemaksaan budaya Yunani dan penyembahan berhala telah membawa orang dari banyak kalangan Yahudi pada pemurtadan. Maka dengan kemenangan Makabe bersaudara, mereka dapat menikmati kebebasan dalam ibadat tanpa ketakutan. Mereka menguduskan kembali bait Allah yang telah dikotori dan menetapkan hari sukacita untuk beribadat kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedangkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan menampilkan pribadi Yesus yang berbeda dari biasanya. Yesus bersikap seperti orang yang marah kepada pedagang yang ada di bait Allah, bahkan mengusir orang-orang yang ada di tempat itu. Sikap tersebut muncul bukan semata-mata karena jual beli di bait Allah, tetapi ada kemungkinan bahwa ada hal yang tidak beres di dalam perdagangan tersebut. Ada kemungkinan bahwa terdapat pergeseran peran perdagangan di bait Allah. Pergeseran itu terjadi mungkin dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama. Ada perdagangan yang sebelumnya diadakan untuk mempermudah orang-orang jauh dari Yerusalem untuk mempersembahkan kurban yang tahir menurut hukum, dan imam-imam menjadi perdagangan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian ditegur sangat keras oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sayangnya teguran yang dilontarkan oleh Yesus tidak sampai membuahkan kesadaran dan penyesalan dalam diri orang-orang yang ditegur, tetapi malah memunculkan sakit hati. Sakit hati tersebut bukan hanya memunculkan sikap menjauhi, tetapi sampai pada rencana membinasakan Yesus. Kemungkinan besar rencana pembinasaan itu muncul karena yang berdagang dan yang dibaliknya memiliki pengaruh yang kuat di kalangan orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menegur atau menerima teguran terkadang bukan merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan dan diterima.
Dua hal tersebut setidaknya membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan dan kerendahan hati untuk menerima teguran. Mungkin sangat sulit bagi kita untuk menegur, mungkin karena ingin menjaga perasaan saja. Di satu sisi, mungkin kita juga susah menerima teguran karena gengsi, menganggap diri super hebat, tahu segalanya, atau mungkin teguran yang diterima harus menjauhkan kita dari kenyamanan yang sudah lama kita dapatkan dan nikmati. Atau mungkin kita merasa seolah-olah teguran itu membatasi ruang gerak kita. Ataukah memang karakter kita demikian adanya? Pada akhirnya, kita juga dapat berefleksi mengenai diri kita masing-masing dalam menegur dan dalam menerima teguran. Apakah kita sudah melakukan kedua hal tersebut dengan bijaksana di dalam terang kasih Tuhan? Semoga Tuhan memberkati.